Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan merenungkan pengorbanan Tuhan yang teramat besar dalam kehidupan kita. Kita sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan di hidup. Karya salib-Mu membebaskan kami, memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama angkat pujian ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan, oh, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kau berikan hidup yang baru. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segala. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan bagi namamu Tuhan, haleluya. Darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi haleluya, haleluya, haleluya. Bagi haleluya, haleluya, haleluya. Darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi haleluya, haleluya, haleluya. Bagi oh haleluya, haleluya. Darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, beri pujian bagi anak domba. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu, segala hormat hanya bagimu. Kami tinggikan namamu Tuhan, kami muliakan. Kaulah Raja di atas segala raja. Besar kasih-Mu, besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan namamu Tuhan. Glory, glory, haleluya, 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 haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu, segala hormat hanya bagimu Tuhan. Kami muliakan, kami agungkan namamu. Glory, haleluya, glory, haleluya. Kaulah yang baik, Kaulah Yesus, juru selamat hidup kami. Pengharapan kami hanya dalam-Mu, Tuhan dan Raja kami yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyatakan bukti cinta-Mu, bukti kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau telah turun ke dalam dunia ini. Engkau mau mati bagi kami, Engkau mau berkorban bagi kami Tuhan. Siapakah kami ini di hadapan-Mu Tuhan, sehingga nyawa-Mu Engkau tukarkan untuk kehidupan kami. Itu satu hal bukti nyata kasih-Mu yang begitu besar atas hidup kami. Terima kasih untuk karya keselamatan yang Engkau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memuliakan nama-Mu, dan kiranya Tuhan, kami percaya nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara.
Kita percaya bahwa oleh darah anak domba kita mendapatkan keselamatan. Amin. Sekarang telah tiba. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa, pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya pendakwa kita oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita percaya darah anak domba berkuasa. Haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan meneguhkan iman kita, menguatkan iman kita. Dan biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita akan pengorbanan Kristus, akan cintanya Kristus bagi hidup kita. Kita mau katakan bahwa mulia sembah Raja mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa, mulia, mulia
agung kerajaannya, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk senap umatnya, dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan, namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, Dialah Raja di atas segala raja. Sembah Raja mulia, Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mulia, sembah Raja mulia, mulia. Sembah Raja mulia bagi Yesus, bagi Yesus. Puji, hormat dan kuasa, mulia agung kerajaannya. Oh mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk senap umatnya, dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan, namanya Yesus, namanya Yesus. Hormat dan kuasa, hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan, namanya Yesus. Hormat, hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Dipuji, dipuji, ditinggikan, oh namanya Yesus, namanya Yesus. Hormat dan kuasa, hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, oh mulia, sembah Raja mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan
menjadi raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam hidupan kami. Pakai Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan, bila apa yang diberitakan adalah kebenaran-Mu Tuhan, berasal daripada Tuhan. Siapkan hati kami dan pikiran kami akan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kembali kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saudara, hari ini saya ingin melihat berkat yang Tuhan berikan kepada kita, sebab itu ditulis dengan judul berkat turun-temurun. Saudara, ini yang Tuhan berikan kepada umat-Nya. Saya ingin membaca dalam Ibrani 7 ayat 7 sampai 10 tentang imam besar Melkisedek yang memberkati Abraham. Ibrani 7 ayat 7 sampai 10. Memang tidak dapat disangkal, atau saya baca dari ayat yang ke-6, tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka, maksudnya bukan keturunan Lewi, memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaran Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan, sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya, ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Puji Tuhan, saudara, itu yang kita baca hari ini. Nah, kalau kita lihat, saudara, saya coba lihat dari teks Yunani-nya di ayat yang ke-7, dan tanpa segala pertentangan. Jadi di sini memang tidak dapat disangkal, tidak ada pertentangan, saudara, bahwa memang yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Jadi saudara, tidak ada yang lebih rendah memberkati yang lebih tinggi, nggak ada. Yang ada adalah yang lebih tinggi memberkati yang lebih rendah. Itu berarti kalau Melkisedek itu memberkati Abraham, itu artinya Melkisedek, imam Melkisedek, kedudukannya lebih tinggi dari Abraham. Kalau tidak, Abraham yang akan memberkati imam Melkisedek. Saudara, padahal Abraham itu adalah bapak segala orang percaya. Abraham itu yang akan menerima semua janji-janji Allah. Dan orang yang percaya kepada Yesus Kristus disebut anak Abraham, yang juga menerima semua janji-janji itu. Tetapi Abraham, nenek moyang orang Israel, diberkati oleh imam Melkisedek. Saudara, dia diberkati. Nah, itu yang kita lihat. Kadang-kadang kita berpikir harusnya Abraham yang memberkati, tetapi tidak, saudara. Nah, imam Melkisedek gambaran, lambang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kalau saudara baca dari konteksnya itu ada di dalam Kejadian 14 ayat 17 sampai 24, di mana pada waktu itu Abraham baru saja menang di dalam peperangan. Abraham mengalahkan 4 raja, Raja Amrafel, Raja Sinear. Sinear itu ada di Babel. Lalu kemudian Ariok, Raja Elasar, Kedorlaomer, Raja Elam. Elam itu Persia, ya, Persia, Iran. Tidak Raja Goyim. Nah, saudara, ini yang ada dari raja-raja itu, mereka dikalahkan, dan Abraham memperoleh kemenangan yang luar biasa dengan hanya beberapa ratus dia miliki, ya, 317 orang, saudara, dengan mengalahkan 4 raja. Nah, lalu kemudian tiba-tiba Melkisedek muncul. Imam Melkisedek muncul di antara Abraham. Dalam sepanjang Alkitab, saudara, kita tidak menemukan Imam Melkisedek tiba-tiba saja dia keluar di sini. Tidak tahu dia dari mana.
dikatakan di ayat 18, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Dia datang, dia membawa roti dan anggur, lambang perjamuan kudus, persis seperti Tuhan Yesus yang memegang roti dan anggur pada waktu dia mau ke salib Golgota. Dia berkumpul dengan murid-muridnya. Saudara, dia membawa perjamuan kudus, lalu kemudian Imam Melkisedek itu memberkati Abraham. Jadi pada waktu Abraham memperoleh kemenangan yang gemilang, saudara, sebenarnya ada beberapa arti-arti daripada 4 raja ini, seperti misalnya Raja Amrafel. Amrafel itu artinya tidak terang atau gelap, dalam bicara di dalam kegelapan. Ada empat raja itu sebenarnya mempunyai arti masing-masing, tapi saya tidak lari ke sana. Saya ingin melihat poin-poin ini saja, saudara. Jadi kita lihat di sini bahwa Melkisedek memberkati Abraham. Dia dengan berkat, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Dikatakan seperti itu, dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan 1/10 kepadanya. Itu yang kita lihat dalam catatan ini. Nah, kisah dari kitab Kejadian, peristiwa ini ditulis kembali oleh surat Ibrani dengan mengupas tentang siapa Imam Melkisedek. Nah, saudara, itu konteksnya. Kita lihat yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Kalau Abraham diberkati oleh Imam Melkisedek, itu artinya Melkisedek lebih tinggi daripada Abraham. Melkisedek adalah raja yang adil, tetapi dia imam. Kedudukannya luar biasa, saudara, imam dan juga raja. Imam dan raja itu hampir tidak ada, ya. Yang ada Tuhan Yesus, imam dan raja. Siapakah Melkisedek yang lebih tinggi dari Abraham? Saudara, siapakah Melkisedek? Itulah yang tadi saya katakan, Yesus Kristus. Ya, Melkisedek lambang dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau saudara memperhatikan sistem keimaman, tentang peraturan keimaman itu ada di dalam peraturan Taurat. Jelas, pada waktu di zaman Musa, Allah memberikan peraturan keimaman kepada bangsa Israel, dan Allah memberikan Harun sebagai imam besar, dan anak-anak Harun akan menjadi imam besar ganti terus menerus. Dari Harun diganti oleh Imam Eleazar, Imam Eleazar nanti diganti oleh Imam Pinehas, dan terus sampai beberapa generasi, saudara, imam itu ada sampai zaman Perjanjian Baru. Nah, kita lihat ada batasan Taurat. Sebelum Taurat ternyata ada imam, yaitu Imam Melkisedek. Sesudah Taurat di zaman Tuhan Yesus, zaman Perjanjian Baru, zaman Yesus sudah mati di kayu salib, imam besarnya adalah Yesus Kristus. Jadi saudara, Perjanjian Lama bahas banyak tentang imam dan raja. Sehingga kitab 1-2 Tawarik bicara soal imam dan raja, saudara. Tetapi kalau kita lihat dan perhatikan, imam ada. Kita membutuhkan imam. Dan Tuhan memberikan kepada kita seorang imam yang jauh lebih sempurna dari Imam Harun, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah imam kita. Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah juru selamat kita. Itu kalau kita lihat sistem keimaman. Saudaraku, Abraham itu bapak orang percaya. Semua orang percaya adalah keturunan Abraham. Yang dimaksud dengan orang percaya adalah Abraham, keturunannya Ishak dan Yakub, lalu orang Israel. Nah, janji Allah itu diberikan kepada Abraham. Ada begitu banyak janji-janji Allah yang Allah nyatakan kepada Abraham, saudara. Ada banyak ayat-ayatnya, saudara, tentang hal-hal itu yang Allah bicara pada waktu Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, sampai di pasal 24 masih ada janji. Di pasal Kejadian 17 ada janji. Ada beberapa banyak janji-janji Allah, saudara. Dan janjinya janji yang luar biasa. Bahkan di
pasal 24 dari kitab Kejadian, Tuhan bersumpah akan memberkati Abraham sampai keturunannya. Janji Allah itu diberikan kepada Abraham, saudara, kepada Abraham itu. Bagi orang Israel, Abraham adalah bapak mereka, leluhur mereka. Bagi orang Israel, Abraham adalah segalanya. Mereka menyebut adalah keturunan Abraham, saudara. Nah, orang Abraham adalah orang besar. Imannya membuat Allah berjanji akan memberkati hidupnya. Iman Abraham itu luar biasa, saudara. Sampai membuat Allah tercengang kalau Abraham berani mempersembahkan anaknya. Maka Bapa di sorga juga berani mempersembahkan anaknya Yesus Kristus. Saudara, kita lihat ini. Nah, bangsa Israel menjadi orang yang diberkati Tuhan. Bangsa Israel orang yang diberkati Tuhan. Nah, tetapi ayat ini tidak menceritakan tentang Abraham, saudara, melainkan Melkisedek yang memberkati Abraham. Nah, seharusnya Abraham yang memiliki janji Allah yang memberkati. Jadi seharusnya Abraham itu yang memberkati. Sebab hanya orang yang memiliki berkat yang bisa membagi berkat. Kalau saudara punya berkat, maka saudara bisa membagi berkat. Saudara, Abraham penuh dengan berkat, penuh dengan janji-janji. Pada waktu berkat itu diberikan kepada Ishak, Ishak memiliki seluruh berkat Abraham. Waktu Ishak memberikan kepada Yakub, Yakub memiliki semua janji-janji itu. Saudara, orang yang punya janji, orang yang punya berkat, dia bisa memberi berkat. Orang yang tidak punya berkat, dia hanya bisa menerima berkat. Tuhan ingin kita bisa memberi berkat. Saudara, Abraham diberkati oleh Melkisedek. Nah, sekarang kalau begitu, berarti Melkisedek mempunyai berkat lebih banyak dari Abraham. Abraham sudah memiliki berkat begitu banyak, tapi ternyata Melkisedek mempunyai berkat jauh lebih banyak lagi. Mengapa? Dia adalah imam Allah Ta'ala, saudara. Jadi diberkati kalau kita lihat ini. Nah, apa yang dilakukan oleh Imam Melkisedek? Ia bawa roti dan anggur. Ini lambang perjamuan suci, tubuh dan darah Kristus, yang kita juga akan masuk nanti dalam perjamuan kudus. Saudara, kalau saya perhatikan hanya Abraham yang membawa perjamuan kudus di dalam perjanjian lama. Kemudian Paskah. Itu ada juga, saudara. Paskah itu dihubungkan dengan orang Israel keluar dari Mesir. Itu juga ada perjamuan, lalu mereka menyebut Paskah. Perjamuan suci, itu lambang dimerdekakan dari penghukuman dosa. Luar biasa, saudara. Sebelum ada Paskah, sebelum ada semua, sebelum Taurat ada, saudara, perjamuan suci sudah dijalankan. Ini adalah tentang nubuatan yang akan datang. Perjamuan suci diberikan untuk orang yang menang. Abraham menang. Perjamuan suci tidak dikasih kepada yang lain. Perjamuan suci diberikan kepada orang yang menang. Perjamuan suci diberikan kepada orang yang percaya. Apalagi Bapak orang percaya. Saudara, kalau saudara mau ambil bagian dalam perjamuan suci hanya diberikan kepada orang percaya. Dan kedua, perjamuan suci diberikan kepada orang yang menang. Orang yang kalah tidak makan perjamuan suci. Orang yang hidup dalam dosa tidak makan perjamuan suci. Perjamuan suci hanya boleh dimakan oleh orang yang hidup di dalam kesucian. Kalau tidak boleh makan perjamuan suci. Kejadian 14 ayat 19. Melkisedek mendoakan Abraham, diberkatilah Abraham oleh El Elyon, Allah yang maha tinggi, yang mempunyai langit dan bumi, dan terpujilah El Elyon, Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu. Itu, saudara, berkatnya. Diberkatilah Abraham. Tidak berkat kekayaan lagi, tidak ada, saudara, berkat. Tetapi diberkatilah Abraham oleh El Elyon, Allah yang maha tinggi. Biar Allah yang maha tinggi memberkati dia. Ya, saudara, kata itu saja udah cukup. Nah, di dalam Bilangan 6 ayat 22 sampai 26 ini seringkali menjadi doa atau berkat yang dibicarakan. Memangnya Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka. Jadi saudara, Harun sebagai imam besar atau anak-anaknya
Jadi yang memberkati orang Israel itu imam besar. Dia harus memberkati biasanya sambil mengangkat tangan. Dia berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kata-kata itu harus diucapkan. Tiap hari harus diucapkan. Jadi kalau memberi berkat, orang Israel, imam harus mengucapkan hal itu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tetapi saudara, di dalam perjanjian baru, berkat yang Rasul Paulus katakan untuk gereja tidak begitu. Rasul Paulus cuman mengatakan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus turun atas kamu. Hanya itu saudara. Dia katakan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus turun atas kamu. Nah, kata itu udah mencakup seluruh itu. Jadi sebenarnya tidak perlu mengucapkan ini untuk orang Israel perjanjian lama. Paulus sudah meringkas bahwa kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dari Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai atas kamu. Itu isinya sama. Karena saudara, kita lihat memberkati engkau, melindungi, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Nah, itu berkat yang biasa diucapkan. Walaupun kita tahu saudara ada beberapa gereja yang memberkati jemaat memakai bilangan 6 ini. Tetapi saudara, saya lihat di perjanjian baru cukup dengan mengatakan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus turun ke atas kamu dan damai sejahtera. Nah, saudara, ayat Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, itu artinya saudara, Tuhan memberkati itu memberkati kita dengan menjaga. Kata melindungi itu Ibraninya samar. Samar itu artinya melindungi. Tuhan menaruh Adam dan Hawa di Taman Eden untuk samar, untuk melindungi Taman Eden. Tetapi Adam dan Hawa tidak siap untuk itu, sehingga penyusup datang masuk melalui ular. Dan dia mulai menjebak Hawa sehingga mereka harus keluar dari Taman Eden. Nah saudara, Adam tidak memelihara Taman Eden dengan baik. Nah saudara, itu yang kita lihat. Tetapi Tuhan Yesus akan memelihara kita dengan baik. Dan Tuhan Yesus tidak akan membiarkan penyusup itu datang ke dalam rumah saudara, ke dalam hidup saudara. Tuhan Yesus akan menjaga sehingga tidak akan ada penyusup-penyusup yang akan merusak kesejahteraan saudara. Nah, berkat pertama sebenarnya adalah keintiman dengan Tuhan. Jadi kalau Harun mengatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, itu adalah keintiman dengan Tuhan. Tuhan ingin kita intim dengan Tuhan, itu yang ada, keintiman dengan Tuhan. Nah, saudara, yang kedua, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Saudara, berkat untuk mendapat perkenanan Tuhan. Dapat kasih karunia Tuhan. Kita hidup dalam kasih karunia Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Saudara, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi saudara, cukup yang Paulus katakan, kasih karunia dan damai sejahtera atas kamu. Saudara, memberkati, memberi berkat. Eulogia, memberi berkat, itu artinya mengatakan hal-hal yang baik. Jadi Imam Melkisedek memberkati Abraham, Abraham datang diberkati. Ishak memberkati Yakub, Yakub memberkati anak-anak Israel. Saudara, dia diberkati semua. Sehingga berkat itu jadi turun. Berkat itu turun saudara. Abraham memberikan persepuluhannya. Setelah mereka diberkati, setelah Abraham diberkati oleh Melkisedek, saudara, Abraham memberikan persepuluhannya. Dia mengakui keimamannya. Saudara, jadi ada kaitannya dengan itu. Setelah mengalami berkat, ada pemberikan persembahan, persepuluhan. Saudara-saudara, saya tahu saudara yang diberkati Tuhan, saudara mendapat berkat dari Tuhan, saudara, maka saudara juga memberikan apa yang saudara punya dan memberikannya. Melkisedek memberkati dengan hidupnya yang kudus. Ibrani 7 ayat yang ke-8. Saudara, dalam Ibrani 7 ayat yang ke-8 saya baca,
Dan di sini sebenarnya manusia yang dapat mati menerima persepuluhan. Tetapi di sana memberi kesaksian bahwa dia hidup. Ayat ini tuh mengatakan begini. Di sini itu maksudnya orang Lewi. Orang Lewi ini sebenarnya manusia yang dapat mati. Orang Lewi itu mati, tetapi bisa mati, tapi dia juga dapat persepuluhan. Menerima persepuluhan. Sedangkan Imam Melkisedek di sana memberi kesaksian bahwa dia hidup. Nah, ada bedanya antara orang Lewi dengan Melkisedek. Imam Melkisedek tidak disebut dia mati. Tetapi orang Lewi itu bisa mati, saudara. Yang dimaksud juga mati ini adalah ada pergantian jabatan. Dari jabatannya orang Lewi, lalu mati, diganti lagi, tetapi Imam Melkisedek tidak. Nah, itu yang kita lihat. Terjemahan baru mengatakan, dan di sini manusia fana. Manusia yang dapat mati, saya terjemahkan karena ada apotens kontes, tetapi di sini dikatakan manusia yang fana menerima persepuluhan. Jadi Lewi, tetapi Melkisedek juga menerima persepuluhan, tetapi dia hidup. Nah, orang Lewi mendapat persepuluhan dari umat Israel lainnya. Jadi saudara, sistem peribadatan orang Israel, persepuluhan dari orang-orang Israel itu jatuh kepada orang Lewi, diberikan kepada orang Lewi. Nah, mengapa orang Lewi yang dapat persepuluhan? Sebab orang Lewi diangkat oleh Tuhan untuk mengatur pekerjaan Tuhan. Orang Lewi itu ada yang jadi imam, ada yang jadi imam besar. Sebab apa? Sebab Harun adalah orang Lewi juga, saudara. Jadi kita lihat orang Lewi inilah yang mengatur semua pekerjaan Tuhan, sehingga mereka mendapat bagian dari Tuhan. Nah, tetapi kedudukan jabatan keimaman orang Lewi ini ganti-ganti, saudara. Harun mati, ganti lagi. Eliezer mati, ganti lagi. Terus ganti-ganti. Sampai beberapa orang ganti-ganti terus-menerus. Nah, tetapi walaupun ganti-ganti terus, persepuluhan mereka beri, saudara. Nah, lalu imam memberkati orang Israel. Nah, imam. Tugas imam adalah memberkati. Tugas imam adalah memberkati orang Israel. Tugas imam adalah memberkati. Tugas hamba Tuhan juga memberkati. Memberkati akan umatnya, memberkati akan jemaatnya. Supaya apa? Supaya hidup umat Tuhan itu diberkati. Mereka intim dengan Tuhan. Mereka mengalami kesukaan dengan Tuhan. Mereka mengalami damai sejahtera dengan Tuhan. Saudara, tugas imam adalah memberkati. Jadi kita lihat, nah, jemaat memberikan persepuluhannya. Nah, kita lihat berkat itu turun dari doa imam-imam, saudara. Kalau saudara baca di dalam misalnya Mazmur 133, seperti minyak urapan turun dari kepala sampai ke janggut, lalu sampai ke leher jubahnya, saudara, turun. Itu minyak urapan itu turun dari kepala imam sampai terus, saudara, bawah. Nah, kita lihat berkat Tuhan turun dari doa para imam. Mereka berdoa dan Tuhan memberkati. Karena Tuhan menaruh imam sebagai perantara. Mungkin saudara mengatakan, kami juga adalah imam-imam. Iya, imam dan raja. Tetapi saudara, Tuhan melihat ini ada yang jadi imam di dalam rumah tangga. Ada yang jadi imam di dalam kegerejaan lebih besar lagi, saudara. Itu yang Tuhan ajar kepada kita. Jadi jangan takut kalau saudara memberikan persepuluhan. Imam Melkisedek enggak diganti. Kesaksiannya tetap hidup. Ada terus. Ia mendapat perpuluhan dari Abraham. Ia juga memberkati Abraham. Kehidupannya memberkati Abraham, saudara. Jadi kita lihat kehidupannya itu memberkati Abraham. Sehingga Abraham mengalami berkat dari Imam Melkisedek. Ayat 9, sebagaimana firman mengatakan, melalui Abraham dan Lewi yang menerima persepuluhan pun dipungut persepuluhan. Maksud ayat ini adalah, saudara, yang memberi persepuluhan kepada Melkisedek adalah Abraham. Tetapi Tuhan menyebut bahwa orang Lewi juga yang menerima persepuluhan
dia juga memberi persepuluhan kepada Abraham. Mungkin saudara mengatakan, bukankah saat itu Lewi belum lahir? Ya, Lewi belum lahir. Ishak saja belum lahir, saudara. Yakub belum lahir. Tetapi kenapa Tuhan mengatakan demikian? Di dalam pinggang Abraham, atau di dalam sulbi terjemahan lama, di dalam pinggang Abraham itu ada orang Lewi. Waktu Abraham memberikan persepuluhan, saudara, itu orang Lewi yang ada di dalam perut Abraham, di dalam pinggang Abraham, dia juga memberikan persepuluhan. Jadi orang Lewi sebelum lahir sudah memberikan persepuluhan, dan persepuluhan itu melalui Abraham. Nah, saudara, mungkin ada orang bertanya, kalau orang Israel memberikan persepuluhan kepada orang Lewi, lalu orang Lewi memberikan persepuluhannya gimana? Kepada siapa? Orang Lewi memberikan persepuluhannya kepada Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan, kepada tanggung jawab sebagai orang Lewi, memberikan kepada Tuhan, yaitu pertanggungjawabannya sebagai seorang imam. Sebab itu imam atau ke zaman sekarang pendeta tidak bisa memperlakukan uang persepuluhannya untuk hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Semua adalah pertanggungjawaban. Jadi kalau orang Lewi memberi, itu adalah dalam pertanggungjawabannya, saudara. Nah, kita lihat. Nah, jadi Tuhan udah mengajarkan lebih dulu bahwa sebelum Lewi lahir, Tuhan sudah mengajar bahwa orang Lewi itu sudah ngasih persepuluhan kepada Abraham. Sebelum Lewi lahir, Lewi sudah memberikan persepuluhan kepada Abraham. Karena Abraham memberikan. Jadi Abraham ini mewakili orang Lewi juga untuk memberikan persepuluhan kepada imam yang lebih besar, yaitu Melkisedek. Jadi saudara, orang Lewi atau hamba Tuhan, dia sudah memberikan persepuluhannya lebih dulu sebelum melayani. Sebelum orang Lewi lahir, sebelum orang Lewi melayani, dia sudah memberikan hidupnya lebih dulu kepada Tuhan. Kalau di zaman PB itu udah seluruh hidupnya. Saudara, sebelum para pendeta itu atau sebelum yang lain itu melayani Tuhan, sebelum para pelayan melayani Tuhan, para pelayan sudah lebih dulu mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Sudah lebih dulu mempersembahkan hartanya kepada Tuhan. Sudah lebih dulu mempersembahkan cita-citanya kepada Tuhan. Itu yang ada sebelum mereka melayani. Kita bisa lihat, saudara, Tuhan itu, saudara, dia tahu siapa yang akan dipanggil oleh Tuhan nanti dalam pelayanan. Sebelum dia terjun, Tuhan sudah izinkan, Tuhan sudah pakai dia lebih dulu. Untuk apa? Mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan lebih dulu. Setelah dia mempersembahkan hidupnya, nanti dia baru Tuhan izinkan untuk melayani. Itu kira-kira seperti itu boleh aplikasinya. Kita lihat ayat 10. Sebab ia masih berada dalam pinggang Bapa itu. Jadi orang Lewi masih ada di dalam pinggang Bapa Abraham. Ketika Melkisedek menyongsongnya, belum lahir, ada di pinggang. Nah, saudara, saat itu orang Lewi masih ada di pinggang Abraham, belum lahir. Jadi Lewi yang akan melayani Tuhan di kemudian hari dianggap oleh Tuhan sudah memberikan bagian persepuluhannya kepada Tuhan melalui Abraham. Seringkali orang tua, saudara, yang memberikan sesuatu supaya anaknya bisa melayani Tuhan. Demikian juga ketika Abraham diberkati oleh Melkisedek, orang Lewi mengalami berkat itu juga. Waktu Abraham diberkati, orang Lewi juga diberkati. Orang Lewi ada di dalam perut Abraham, dia belum lahir, masih ada dalam pinggang Abraham. Tetapi pada waktu Abraham diberkati, orang Lewi yang ada dalam pinggang Abraham juga turut diberkati. Dan orang Lewi turut ambil bahagian perjamuan kudus.
Ini berarti berkat turun-temurun dan pengabdian kepada Tuhan turun-temurun. Saudara, ini yang Alkitab katakan. Nah, apa pemikiran Rasul Paulus kalau begitu? Saudaraku, Rasul Paulus berpikir begini. Di dalam diri Adam itu ada seluruh manusia. Jadi Adam itu manusia pertama. Adam itu adalah orang pertama. Tidak ada orang yang lahir di luar Adam. Karena Adam itu manusia pertama. Waktu Adam itu melanggar perintah Tuhan, berbuat dosa, Paulus mengatakan semua orang itu jatuh di dalam dosa. Semua orang ada di dalam dosa. Orang silahkan mengatakan itu dosa turunan, dosa asali. Tetapi saudara, itu semua orang jatuh di dalam dosa. Semua. Nah, itu yang ada. Ini artinya semua yang di dalam Adam, seluruh dunia ini itu ada dalam pelanggaran dosa. Sebab Adam berbuat dosa, maka seluruh manusia itu ada di dalam pelanggaran dosa, saudara. Jadi saudara juga ada dalam pelanggaran dosa. Saya ada dalam pelanggaran dosa. Semua ada dalam pelanggaran dosa. Nah, di dalam Adam semua mati. 1 Korintus 15 ayat 22, Paulus mengatakan, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Semua orang mati dengan persekutuan Adam. Tetapi dengan Kristus dia hidup. Paulus menyebut Yesus adalah Adam yang kedua. Mengapa? Semua keturunan yang lahir di dalam Yesus itu adalah membawa kehidupan. Nah, saudara, kalau begitu kita lihat Kristus dan gereja. Nah, tadi saya katakan di dalam pinggang Adam, seluruh manusia ada. Waktu Adam petik buah terlarang, manusia yang akan lahir dari Adam ikut petik buah. Ikut makan buah itu. Pada waktu Adam itu melanggar perintah Tuhan, manusia yang akan lahir, yang akan di dalam diri Adam, itu turut melanggar. Jadi apa yang dilakukan oleh Adam, semua yang dikerjakan oleh Adam, itu adalah semua keturunannya yang akan lahir juga turut mengalami. Sehingga itu yang disebut dosa. Di dalam pinggang Yesus Kristus, saudara, Yesus Kristus bukan dari Adam. Yesus Kristus bukan keturunan Adam. Yesus Kristus bukan dari pinggang Abraham, tidak. Secara ras, karena dia dari Yahudi, boleh dari Abraham, silsilahnya dari Daud. Tetapi secara kelahiran bukan, karena Yesus anak Allah. Bukan hasil hubungan laki-laki dengan perempuan. Sebab itu Tuhan Yesus bukan, Tuhan Yesus tidak ada di pinggang Abraham. Tuhan Yesus tidak memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Itu Lewi. Tuhan Yesus tidak ada di dalam pinggang Abraham. Saudara, nah di dalam Adam juga enggak. Yesus adalah sesuatu yang berbeda. Walaupun dia adalah manusia lahir dari Maria, tetapi Tuhan Yesus bukan hasil hubungan antara Yusuf dengan Maria. Tetapi dia adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu berbeda. Itu yang disebut adalah inkarnasi. Dia menjelma menjadi manusia. Jadi Yesus beda walaupun dia jadi manusia. Nah, saudara, sekarang di dalam diri Yesus itu ada gereja. Gereja itu adalah orang percaya. Gereja itu adalah saudara dengan saya. Itu gereja. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, saudara, gereja itu ada di kayu salib. Dia turut disalibkan bersama dengan Yesus karena dia ada di pinggangnya.
Waktu Tuhan Yesus itu bangkit dari antara orang mati, gereja Tuhan juga ikut bangkit dari antara orang mati. Sebab dia ada di dalam bagiannya, saudara, di dalam Kristus. Makanya kita lihat, kapan kita mati di kayu, kapan hidup kita mati? Saat kita percaya kepada Yesus. Kapan Yesus menebus dosa saudara? Yesus menebus dosa saudara pada waktu Yesus mati di kayu salib. Bukankah waktu di kayu salib saudara belum lahir? Bukankah pada waktu Yesus ada di kayu salib saudara belum lahir? Betul. Tetapi kapan saudara diampuni dosanya? Saat Tuhan Yesus ada di kayu salib. Waktu Yesus mati di kayu salib, dia mengatakan sudah selesai. Maka saudara, orang yang percaya kepada Yesus itu dihapus dosanya. Jadi saudara, sebenarnya secara sistem orang percaya itu ada hubungan dengan Kristus yang mati di Golgota. Waktu Yesus mati, kita juga turut disalibkan bersama dengan Yesus. Saudara turut disalibkan bersama dengan Yesus, supaya saudara juga turut dibangkitkan bersama dengan Kristus. Paulus bicara kepada jemaat di Roma. Saudara, kalau begitu, di dalam diri Yesus ada orang percaya. Nah, kapan gereja disalibkan? Saat kematian Yesus. Jadi kayu salib itu ada, saudara. Kayu salib itu ada kita. Di kayu salib itu ada saudara. Di kayu salib itu ada saya, saudara. Saya sudah mati waktu Yesus mati di kayu salib. Pada waktu aku percaya kepada Yesus, hidupku yang lama sudah mati. Pada waktu aku percaya kepada Yesus, hidupku yang lama sudah mati. Kadang kala orang mengatakan, saudara, aku percaya kepada Yesus, setelah aku belajar berapa tahun kemudian, baru aku mati terhadap keinginanku, mati terhadap dosa. Tidak, saudara, bukan begitu. Saat saudara percaya kepada Yesus, saudara sudah ada di kayu salib. Saat itu saudara sudah mati terhadap hidup lama. Dosa saudara dihapuskan dan saudara bisa hidup baru di dalam Tuhan. Dan saudara adalah hidup baru di dalam Tuhan. Itu yang benar, saudara. Jadi saudara tidak tunggu bertahap, tidak. Percaya kepada Yesus, mati di kayu salib, saudara langsung saudara mengalami pembaharuan hidup. Iya, karena Tuhan Yesus bayar saudara lunas. Bayar saudara lunas. Jadi saudara, kita lihat di sini, jadi di sanalah kita mati daging kita di kayu salib. Mengapa daging kita masih ada? Mengapa kita masih suka memberontak? Mengapa kita masih marah? Mengapa daging kita masih timbul? Problemnya karena saudara tidak mengerti firman Allah. Yang kedua, tidak percaya kepada firman Allah. Yang ketiga, ditipu oleh iblis. Kalau kita ngerti, saudara, kita mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, ini yang ada. Nah, jadi kalau begitu, apa yang diperbuat Kristus otomatis buat kita, buat gerejanya. Sebab gereja ada di dalam Yesus. Jadi pada waktu Tuhan Yesus melayani, dia menyembuhkan orang sakit, itu sebetulnya gereja dilatih oleh Tuhan untuk juga bisa mendoakan, melayani. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus itu, saudara hidup berkenan kepada Bapa, memperkenankan Bapa. Itu juga artinya gereja dibawa untuk memperkenankan kepada Bapa. Sebab itu saudara, Bapa berkenan kepada saudara, Bapa berkenan kepada gereja, Bapa berkenan kepada saya, karena Bapa di sorga memandang kepada Yesus. Memandang kepada Yesus. Saudara, simpelnya begini, Tuhan Yesus itu waktu lahir, saudara, dia lahir, kemudian melayani,
dia dibaptis. Kita sudah lihat Yesus mengapa dibaptis, saudara, kan ada hubungan dengan gereja. Terus Yesus, Roh Kudus turun atasnya, saudara, lalu dia pelayanan, dia melakukan semua pelayanan. Itu berhubungan dengan saudara yang ada di dalam diri Yesus. Dan saudara melakukan pelayanan-pelayanan, bahkan Yesus mati di kayu salib, lalu kemudian dia bangkit, saudara. Dia naik ke sorga. Itu suatu waktu kita juga akan sama dengan Yesus. Kita juga akan naik ke sorga, saudara. Apa yang Yesus sudah kerjakan dianggap perbuatan gereja oleh Bapa. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena orang Lewi itu masih ada di perut Abraham. Lalu Abraham memberikan persepuluhan. Tuhan bilang orang Lewi memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Padahal orang Lewi saja belum lahir. Nah, sekarang saudara, di dalam diri Yesus, waktu itu gereja belum lahir. Tapi di dalam diri Yesus ada. Waktu Yesus bekerja, waktu Yesus melakukan perbuatannya, itu dianggap gereja juga lakukan. Itulah sebabnya tadi saya katakan, waktu Yesus mati, kita juga mati, hidup lama kita mati. Makanya Paulus dengan jelas mengatakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, nah itu luar biasanya. Jadi saudara, selama kita tinggal di dalam Yesus, apa yang Yesus sudah kerjakan, apa yang Yesus sudah kerjakan, otomatis buat saudara dengan saya. Apa yang Yesus sudah kerjakan, saudara? Otomatis buat saudara dengan saya. Yesus mati buat menyelamatkan kita. Keselamatan buat saudara dengan saya. Yesus, segala musuh ditaklukkan di kaki Yesus. Itu juga buat saudara dengan saya. Yesus, saudara, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa. Yesus juga menyediakan tempat buat kita. Saudara, Yesus meminta Roh Kudus, itu juga buat kita. Apa yang Yesus kerjakan itu otomatis diberikan kepada kita semua, termasuk warisan yang Bapa berikan kepada Yesus. Waktu Tuhan Yesus, saudara, sudah menang atas semuanya. Atas semuanya sudah menang. Lalu itu diberikan oleh Bapa sebagai warisan. Warisannya juga diberikan kepada kita. Cuman Paulus nambahin, asal kita mau juga pikul salib. Saudara, itu yang ada. Seperti Yesus pikul salib, maka kita pun juga harus pikul salib. Saudara, hidup kita berkelimpahan karena Yesus. Semua kekayaan dari Kristus adalah milik saudara dengan saya. Maka orang Kristen mewarisi kekayaan Kristus. Saudara, kapan Yesus sudah menang atas semua? Yesus menang atas dunia. Yesus menang atas daging. Yesus menang atas iblis. Yesus menang atas segala hal. Maka kita juga menang atas semuanya, saudara. Kita menang atas daging, kita menang atas dunia, kita menang atas iblis, kita menang atas roh-roh jahat, kita menang atas segala penyakit, kita menang atas segala sesuatunya. Sebab Yesus sudah menang, saudara. Jadi ada hubungannya di situ. Orang Kristen mewarisi semua. Saudara, indah sekali. Jadi waktu Abraham mendapat berkat dari Melkisedek, ketika ia memberikan persepuluhannya, Alkitab tidak menganggapnya sebagai pemberian individu, tapi dia memberikan untuk semua. Demikian juga dengan Yesus. Pada waktu Yesus, saudara, bukan pribadi Yesus saja, tapi dia memberikan untuk semua. Siapa semua itu? Gereja. Saudara, itulah sebabnya saudara harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Kalau saudara tidak tinggal di dalam Tuhan, saudara tidak akan menerima semua itu yang ada di dalam Tuhan. Yang ada, saudara, semua saudara kita ada. Tuhan berjanji untuk menjadi Tuhan baginya dan bagi keturunannya setelah dia, saudara. Dan karena itu Abraham membuat perjanjian dengan Tuhan atas namanya sebagai wakil dari keturunannya. Itu yang dilakukan. Apa yang Tuhan berikan kepada Abraham, saudara? Dia berikan kepada anak-anak dan keturunannya. Apa yang Yesus berikan, yang Yesus sudah kerjakan, itu buat saudara dengan saya. Berkat Abraham luar biasa. Janji-janji Allah kepada Abraham benar dan luar biasa. Orang Israel disebut sebagai bangsa keberkatan. Yes, ya. Saudara. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus itu jauh lebih besar dari Abraham. Jauh lebih mulia dari Abraham.
jauh lebih sempurna dari Abraham, jauh lebih berkenan daripada Abraham. Yesus Kristus telah mengerjakan dengan sempurna. Abraham masih ada cacatnya, tapi Yesus Kristus tidak. Saudara, sebab itu keturunan Abraham tidak bisa jadi sempurna. Hanya keturunan dari Kristus yang bisa menjadi sempurna, saudara. Dan kita dibawa ke dalam kesempurnaan. Indah, tetap tinggallah dengan Tuhan. Demikian pula setiap anak Allah di dalam Kristus. Ketika Kristus melakukan pekerjaan yang mulia, ketika Yesus menyenangkan Bapa, ketika hukuman mati dijatuhkan ke atas Kristus, itu juga membuat kita tersalibkan, sehingga kita berkata, aku telah disalibkan bersama Yesus. Aku telah disalibkan bersama Yesus. Kapan Yesus disalibkan? 2000 tahun lalu. Kapan saudara lahir? Tahun ini. Tapi saya percaya Yesus. Sebab itu saya disalibkan 2000 tahun lalu. Sebelum saya lahir, Tuhan sudah tahu bahwa akan ada seorang yang akan percaya kepadaku. Itu yang ada, saudara. Percayalah, semua udah dibereskan oleh Tuhan. Saudara, begitu juga ketika Kristus bangkit dalam kemenangan, semua umatnya berbagi kemenangan. Kita mengatakan kita memperoleh kemenangan yang gemilang. Saudara, kemenangan yang gemilang. Saudara, waktu perang Normandia, itu perang antar Jepang dengan Amerika, karena Jepang tiba-tiba mengebom Pearl Harbor, saudara, di Honolulu, lalu kemudian peperangan itu terjadi, saudara. Nah, ada kapal induk yang besar sekali, saudara. Kapal induk besar sekali. Saya lihat di San Diego, saudara, kapal induk besar sekali. Lalu saya lihat ada seorang patung, saudara, seorang patung suster lagi pegang baki makanan. Tiba-tiba dia dipeluk sama seorang kapal, saudara, seorang yang kemudi kapal itu, dia dipeluk, saudara, sambil dipeluk sambil dicium. Nah, lalu saya tanya, ini maksudnya apa? Terus dia cerita, pada waktu kondisi perang yang hebat itu terjadi, orang di kapal besar itu sang seliweran, saudara, mereka yang perempuan pada bawa makanan semua untuk memberi makanan buat tentara-tentara, lalu para pelaut juga sedang lakukan semua itu di kapal besar angkatan laut, saudara. Tiba-tiba dia mendengar kabar bom atom dihantam ke Hiroshima dan Nagasaki. Perang berhenti. Si para pelaut ini, saudara, mereka lompat-lompat senangnya, nggak peduli siapa. Ada satu perempuan, saudara, dia tangkap, dia peluk, lalu dia cium saking senangnya. Kita merdeka, kita menang, kita menang, kita menang. Semua pada teriak, kita menang, kita menang. Saudara, itu adalah ekspresi kemenangan yang diungkapkan. Saking tidak tahannya, kemenangan itu diekspresikan dalam banyak hal. Saudara, waktu Yesus menang, dia mengalami begitu. Ketika Yesus bangkit, kemenangannya diberikan. Itulah sebabnya kita adalah orang-orang yang harus bersuka cita, harus bergembira. Tidak ada kata susah dalam hidup kekristenan, walaupun kita memang gak punya apa-apa, saudara. Sebab apa? Sebab Yesus ada. Kita bukan tidak punya apa-apa, kita punya, saudara. Walaupun kita gak punya uang, tapi kita punya Kristus. Nah, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Di dalam Yesus ia telah membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama dengan dia di sorga. Saudara, itu yang ada. Jadi saudara, simpulannya 3 orang yang berdampak pada manusia, keturunannya. Adam, saudara, cuman ada 3 orang, saya pikir. Adam itu manusia pertama. Semua orang seluruh dunia ini berasal dari 1 orang, namanya Adam. Adam itu artinya manusia. Adam juga artinya tanah. Adam artinya juga merah, saudara. Jadi kita lihat Adam itu artinya manusia. Semua yang namanya manusia itu keturunan Adam. Ketika Adam berbuat dosa, maka semua
jatuh dalam dosa. Ya, walaupun saudara belum lahir, tapi saudara adalah namanya manusia, saudara hidup dalam dosa. Walaupun saudara mengatakan saya belum lahir, tapi saudara lahir dalam pelanggaran. Saudara lahir dalam dosa. Saudara lahir di dalam kesalahan. Adam berbuat salah. Yang kedua, orang yang kedua Abraham. Abraham saudara, dia dijuluki bapak orang percaya. Dia adalah bapak yang pertama disebut bapak orang percaya. Lalu dari Abraham ini Allah punya bangsa yang disebut bangsa Israel. Nah, keturunan Abraham melalui Ishak, Yakub dan Israel disebut keturunan orang percaya. Tuhan sekarang punya anak namanya Israel. Saudara, di luar Israel tidak dihitung. Abraham punya anak Ismail. Betul, Ismail anak Abraham, tapi tidak masuk hitungan. Ishak punya Esau. Esau tidak masuk hitungan. Yang masuk hitungan adalah Abraham, Ishak, Yakub. Jadi pada waktu Abraham memberikan persepuluhannya kepada Melkisedek, Ismail tidak masuk hitungan. Anak dari keturah nggak masuk hitungan. Yang masuk hitungan cuma satu, Ishak saja. Lalu siapa lagi? Yakub yang masuk. Esau tidak masuk. Setelah itu baru Israel. Di dalamnya ada orang Lewi. Jadi saudara, jangan dibilang, oh Abraham lalu yang lain masuk. Tidak. Kenapa? Karena yang masuk disebut orang percaya adalah garis keturunan yang akan melahirkan Yesus Kristus. Di luar tidak hitungan. Semua orang percaya mendapat berkat Abraham. Jadi semua orang yang percaya, orang Israel, orang suku Lewi, suku Yehuda, suku Ruben, semua mendapat berkat Abraham. Dan apa yang diperbuat Abraham menjadi bagian orang percaya. Saudara, sampai sekarang janji Tuhan kepada Abraham masih berlaku. Lalu, apakah kita anak Abraham? Paulus bilang, kalau kita di dalam Yesus, kita juga disebut anak Abraham. Kalau begitu, apa yang janji Allah kepada Abraham kita dapat? Iya, karena Alkitab mengatakan seperti itu. Maka saudara juga akan mendapat berkat istimewa yang Tuhan berikan kepada Abraham. Nah, cuman kita di dalam Yesus. Yang ketiga, saudara, manusia yang ketiga adalah Adam. Kedua, namanya Yesus. Yesus. Di dalam Yesus, semua orang percaya menjadi bagian miliknya. Semua orang percaya. Jadi saudara, saya dulu adalah keturunan Adam. Pertama, saya orang berdosa. Saya lahir dalam pelanggaran dosa. Saya sudah berbuat dosa. Adam metik buah, saya turut andil di dalamnya. Adam melawan Tuhan, saya turut andil di dalamnya. Adam melanggar Tuhan, saya turut andil di dalamnya. Saya adalah anak Adam dan saya orang berdosa. Puji Tuhan, Yesus datang sebagai Adam yang kedua. Saya percaya kepada Yesus. Saya berkata kepada Adam yang pertama, goodbye. Aku tidak kenal kamu, adhai Adam yang pertama, walaupun kamu pernah melahirkan aku, tetapi sekarang aku pindah. Tidak, aku tidak mau lagi. Aku tidak akan ada dalam pelanggaran dosa yang kamu makan lagi. Aku tidak itu. Aku sudah mau pindah kepada Adam yang kedua. Aku lahir baru di dalam Adam yang kedua. Dan Adam yang kedua ini telah membereskan persoalan Adam pertama. Sudah membereskan semua. Saya ikut di Adam yang kedua. Saya percaya Yesus. Sekarang saya ada di dalam diri Kristus. Lalu Yesus menebus dosa saya. Dia mati. Dia bangkit membenarkan saya. Dia menolong saya. Dia menguatkan saya. Dia memberikan semua banyak yang dia punya kepada saya. Hanya Yesus yang ada. Apapun yang Kristus buat adalah bagian dari orang percaya. Kesucian Kristus, pengurapan, hidup berkenan, penyerahan, penebusan dosa, kekekalan, sorga, semua menjadi bagian orang percaya. Di luar Kristus tidak dapat apa-apa. Itu artinya saudara, saya sekarang adalah orang yang memiliki semua yang Yesus punya, termasuk sorga, termasuk kuasa, termasuk otoritas. Saya punya
karena di dalam Yesus. Tuhan bilang, aku memberikan otoritas, aku punya otoritas. Itulah sebabnya saya bisa berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai sakit, pergi. Saya berani berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai setan, pergi. Sebab saya punya otoritas. Karena Tuhan yang punya otoritas. Saudara, saya bisa hidup kuat di dalam Tuhan. Saya bisa hidup menghadapi apapun. Sebab apa? Sebab Tuhan yang memberi kehidupan. Itu yang ada, saudara. Jadi saudaraku, saudara juga begitu. Jangan saudara menjadi orang yang tidak punya otoritas. Saudara adalah raja. Saudara adalah raja berkuasa. Bilang kepada Tuhan, Tuhan, Engkau beri otoritas. Jalanlah dengan otoritas dari Tuhan. Saudara akan peroleh kemenangan. Otoritas dari Tuhan. Saudara akan jalan dengan mengalami luar biasa. Saudaraku, ayat kesimpulan dari semuanya. Hadapi semua. Saudara bukan orang biasa-biasa. Saudara bukan orang yang lemah. Saudara bukan orang yang kalah. Saudara bukan orang yang biasa-biasa. Saudara adalah orang yang punya semua dari Tuhan. Jangan ditipu oleh iblis. Jangan ditipu. Menanglah dengan Tuhan. Kita nyanyi satu nyanyian. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih kami mendengar firman-Mu hari ini. Bahwa Engkau telah mengerjakan semua. Sehingga di dalam Engkau, di dalam Kristus, kami memiliki apa semua yang Kau sudah kerjakan, apa yang Kau sudah perbuat. Di dalam Engkau kami sudah mengalami semua, menikmati baik keselamatan, baik kesehatan, baik otoritas, baik kuasa, baik apapun juga. Tuhan, tolong kami untuk kami hidup dan berjalan dengan kuasa Tuhan. Ajar kami menikmati, ajar kami menjalankan, ajar kami mengalami firman-Mu ini ya Tuhan.
Terima kasih banyak Bapak, terima kasih, terpujilah akan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saudara, kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Saudara siapkan tubuh dan darah Tuhan ini. Kita akan menyanyi satu nyanyian, salibnya, salibnya selamanya mulia. Salibnya selamanya mulia. Ya, kita ada di sana. Saudara periksa diri di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita salah dalam makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Kalau kita salah makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, bukannya jadi berkat, tapi membuat kita jadi lemah. Tetapi kita minta pada Tuhan, saudara minta ampun, bereskan semua. Kalau ada salah, bereskan. Kalau ada salah, bereskan. Bereskan, saudara. Haleluya, haleluya. Kalau ada yang salah kepada siapapun, bereskan. Jangan sampai makan dengan kondisi yang tidak baik. Haleluya Tuhan, haleluya. Kalau saudara sudah periksa diri di hadapan hadirat Tuhan, dan saudara sudah membereskannya kepada Tuhan, dan saudara sudah diampuni dosa saudara, hidup saudara sudah dikuduskan, maka saudara layak untuk ambil bahagian dalam tubuh dan darah Tuhan. Saya undang saudara bangkit berdiri. Bapa dalam sorga, Engkau lihat kami anak-anak-Mu berdiri di hadapan hadirat-Mu, karena kami sudah periksa diri dan kami ingin menikmati perjamuan kudus dengan Engkau. Bapa, Engkau pimpin kami untuk bersekutu seperti Melkisedek membawa roti dan anggur. Hari ini kami juga menikmati perjamuan kudus itu, menjadi satu dengan Engkau. Kami sudah menang atas dosa, dan kami hidup berkemenangan dengan Engkau. Dan kami tahu sesudah kami makan perjamuan kudus, kami juga mengalami berkat yang lain dari Tuhan, berkat yang indah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, saudara angkat tubuh Tuhan ini. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, kita angkat cawan Tuhan ini.
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau menguatkan kami dengan firman. Engkau menguatkan kami dengan perjamuan kudus. Kami kuat lagi dalam Engkau. Haleluya, terima kasih. Darah Tuhan Yesus, darah-Mu Tuhan menyucikan kami. Darah-Mu menyegarkan kami, menguatkan kami. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami dikuatkan lagi oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah akan nama-Mu Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan, pada akhir dari ibadah ini, kami kembali memohonkan berkat kepada-Mu ya Tuhan, bagi jemaat Tuhan. Sama seperti imam-imam memberkati orang Israel, kami juga memberkati Engkau ya, memberkati akan umat Tuhan. Memberkati akan umat Tuhan ya Tuhan. Seperti Engkau yang menyuruh maka kami memberkatinya. Biarlah ya Tuhan umat-Mu mengalami hidup dalam keberkatan Tuhan. Oleh segala macam keindahan dengan Engkau, kesukaan dengan Engkau. Sebab itu Tuhan kami berdoa, biarlah ya Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah berkat, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan damai sejahtera, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan sudah memberkati saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Amin.